Tidak, sekarang ambil uang busukmu dan turun dari kapalku. Ini memang bukan hari mujurmu. Dia orang kelima yang sudah menolak kita. Sepertinya tak ada satupun yang mau pergi ke pulau itu. Oh, hai yang di sana. Juliet di sini. Sudah 2 tahun sejak ayahku menghilang tanpa jejak secara misterius saat dalam perjalanan kerja. Ayah menghilang begitu saja. Tapi bahkan ketika pihak berwenang mengkonfirmasi dirinya telah meninggal, tak bisa kusingkirkan firasat kalau ayah masih hidup di luar sana. Jadi, aku tetap mencarinya sejak itu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah petunjuk. Kalian tahu, aku kuliah di Institut Arkeologi, di mana kebetulan kutemukan peta kuno harta karun yang tersembunyi di pulau terpencil. Terdengar hebat, kan? Nah, ini semakin gila. Tepat di titik yang sama tempat harta karun itu dalam peta, ada simbol burung walet. Itu simbol khas ayahku, dan inisial namanya RC juga tertulis di situ. Apa mungkin tak boleh buang-buang waktu? Jadi itulah bagaimana aku berakhir di sini di perkampungan nelayan dekat pulau itu dengan sahabatku Laila. Dia ikut serta karena sangat khawatir aku pergi sendiri. Baik sekali dia. Kalian tahu, ada rumor yang beredar di penduduk lokal kalau pulau itu terkutuk. Rupanya, orang yang berani menjelajah ke sana menghilang tanpa jejak. Itulah kenapa namanya Lost Isle. Tapi, ada satu kapal yang kembali dari sana dalam keadaan utuh, milik Kapten Jack Butcher. Saat kembali, dia cerita ke penduduk lokal bahwa yang mengelilingi Lost Isle adalah tumbuhan karang dengan arus yang sangat deras. Jadi kebanyakan kapal akhirnya karam. Jiwa-jiwa mereka yang meninggal di sana terperangkap bertahun-tahun. Dan jadi roh jahat yang menjaga pulau itu dari orang asing. Tapi beruntung bagi Jack Butcher, dia kebetulan punya jimat Dewi Amphitrite untuk melindunginya dari semua badai di laut. Dan itu sungguh terbukti. Oh iya, aku dan Lela tetapkan dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kami mendatangi bar lokal untuk mencarinya. Tolong beri aku satu kola lagi. Katanya di sela-sela cegukan. Laki-laki ini sudah mabuk. Aku lalu bertanya padanya apa dia bisa membawa kami ke pulau itu, tapi pelayan bar menimpali. Oh, ayolah, hanya orang bodoh yang berani dekat-dekat Lost Isle. Tapi bukankah aman untuk pergi bersama Jack Butcher? Ku dengar dia terlindungi oleh dewa atau apa? Itu benar. Jack Butcher tiba-tiba meninggikan suaranya. Tapi jimat itu hanya ampuh saat kau di laut. Melangkah ke pulau itu adalah perkara lain. Lagi pula, roh yang menjaga pulau itu menakutkan. Aku tak cukup gila untuk kembali ke sana. Jadi jawabannya tidak. Tapi aku tak akan menyerah. Berapa banyak yang kau inginkan? 50.000 dan aku akan berkata ya. Dia tertawa. Kata-katanya membuat kami tercengang. Ayo, kita pulang saja. Ini buang-buang waktu. Dia jelas mencoba merampok uang kita. 50.000? Di mana lagi bisa kami dapatkan uang sebanyak itu? Tapi aku sudah begitu dekat dengan ayahku sekarang. Aku bisa merasakannya. Aku tak bisa menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba, aku punya ide. Sebenarnya, kami ingin pergi ke pulau itu untuk temukan harta karun yang nilainya lebih dari 50.000 dolar. Jika kau bawa kami bagi 2 harta karunnya. Bagaimana menurutmu? Hah, bagaimana aku tahu kau tak membual? Katanya. Jadi, kutunjukkan petanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia menjabat tanganku dan kesepakatan sudah dibuat. Kemudian dia bilang kami perlu pergi secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan berusaha mengalahkan kita untuk harta karun itu. Jadi, hari berikutnya pagi-pagi sekali kami menaiki kapalnya The Siren. Dan, aku tak bohong, kami berdua agak takut. Para pelaut yang lain cukup garang, dan hanya satu dari mereka yang terlihat menonjol karena tersenyum cerah ke kami. Dia lalu mendatangi kami dan menawarkan membawa barang bawaan kami. Dia bersikap sangat ramah dibandingkan yang lainnya. Apa yang lucu? Oh ya, aku Simon. Oh, tidak. Hanya saja kau sepertinya tak cocok berada di sini. Ya, aku tak punya banyak pilihan. Ayahku adalah kaptennya. Mereka berhubungan darah, tapi ia tak terlihat sama sekali seperti Jack Butcher. Dia bisa lihat dengan jelas aku terkejut karena dia berkata, Semua orang bereaksi seperti itu. Itu benar. Aku tak terlihat mirip dengannya, ya kan? "Ahem." Aku berbalik, menyadari Laila berdiri di sana menunggu kami. Dia tersenyum lebar dan tak hentinya menggodaku saat Simon memandu kami ke kamar. "Sejak kapan tipemu berubah jadi pelaut?" Aku hanya menggelengkan kepalaku tertawa. Maksudku, dia memang tampan, tapi bukan itu inti perjalanan ini. Kami pun beristirahat. Tapi aku tak bisa tidur sama sekali.
Kuputuskan untuk pergi ke dek atas memandangi bintang. Di luar sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba kudengar suara yang datang dari sisi lain kapal. Aku segera pergi melihatnya dan temukan Simon sedang bersandar di pinggiran. Dia mungkin kesulitan tidur juga. Jadi kami akhirnya ngobrol semalaman dan kuceritakan padanya kenapa aku harus pergi ke Long Isle. Dia menatapku dan berkata, Aku yakin kau akan temukan ayahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. dia tampak begitu tulus dan hangat, benar-benar membuat jantungku berdebar. Menjelang siang esok harinya, kami sampai di pulau itu, dan ternyata pulau itu sama mengerikannya seperti apa yang dikatakan Jack Butcher. Deretan batu-batu terjal menjulang dari laut, dengan ombak memecah begitu tinggi. Kupikir kami akan karam dalam sekejap. Kapal berguncang hebat. Tak kusangka kami akan selamat, tapi kami selamat. Setelah hampir menabrak bebatuan beberapa kali, kami akhirnya berhasil melewatinya, dan tak pernah aku sebahagia ini melihat daratan. Bagaimanapun, masih ada banyak rintangan di depan. Di malam pertama di pulau itu, aku meringkuk di tendaku saat ku dengar langkah kaki datang dari luar dan membangunkanku. Segera ku buka resletingnya untuk melihat siapa di sana. Dan itulah saat kulihat sosok gelap bergegas menuju ke dalam semak-semak. Aku sangat ketakutan. Aku berteriak dan membangunkan semua orang. Setelah memeriksa, kami sadar semua tas dan makanan kami yang kami taruh di luar sudah dicuri. Mungkin hantu dari pulau terkutuk ini coba menakuti kita. Kurasakan Laila gemetaran di sampingku, sementara aku berusaha keras tampak biasa saja. Tapi Simon tiba-tiba bicara. Apa yang akan dilakukan para hantu itu dengan makanan? Jelas itu beberapa orang. Monyet? Ya, itu pasti monyet. Ya kan, Nak? Nyatanya, mereka mungkin kembali. Jadi sebaiknya kita tetap waspada. Selama sisa malam itu kami bergantian menjaga tenda. Lalu saat matahari muncul, kami mengemasi tenda kami dan melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Juliet, apa benar ada hantu di pulau ini? Hantu itu tak nyata, Laila. Aku memulai, tapi kemudian kudapati diriku sendiri berteriak. Kaki kananku terjatuh dan tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Untungnya Simon di dekat situ dan meraih lenganku tepat waktu. Segera ku tengok ke bawah dan melihat ada puluhan patok kayu yang runcing ada di dasar lubang. Apa-apaan ini? Tapi itu bukan satu-satunya jebakan. Saat kami melintasi pulau, kita semua sempat terjebak dalam jeratan. Dari jaring hingga perangkap kaki dari tali, pulau terkutuk ini punya trik tersembunyi. Untung, tak ada yang terluka parah, meskipun tetap saja itu sangat mengerikan. Malam itu, aku menuju tenda Simon untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku, dan segera saat dia melihatku, dia menarikku ke sudut tersembunyi dan berkata, Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku bukan anak kandung Jack Butcher. Simon! Jack Butcher tiba-tiba berteriak dari jauh. Ayo ke sini, sekarang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Sembunyikan kompas itu dan jangan bilang siapapun. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pergi. Kejutan lain mengagetkanku saat kulihat simbol burung walet di samping inisial nama ayahku terukir di atasnya. Hah? Bagaimana dia dapatkan ini? Apa Simon kenal ayahku? Berjuta pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi saat itu Simon sudah pergi menjaga perkemahan dengan ayahnya. Keesokan harinya, setelah hampir tanpa tidur, kuputuskan aku harus mencari Simon dan mendapatkan jawaban. Saat aku mencari-cari dia, sekelompok orang asing turun dari pepohonan. Mereka seperti orang hutan dengan rambut dan jenggot lebat dan memakai pakaian compang-camping. Mereka mengelilingi perkemahan kami dan mulai mengancam kami. Aku sangat takut. Aku tak bisa bergerak. Juliet, Laila, lari! Simon berteriak dan aku berhasil tersadar. Kuraih tasku dan juga tangan Laila lalu lari mengejar Simon dan Jack Butcher. Kami akhirnya temukan sebuah gua dan berlindung di sana. Lokasinya tersembunyi jauh di dalam pepohonan dan kami berharap mereka tak akan temukan kami. Kami hanya keluar setelah kami yakin mereka sudah pergi. Aku bertanya apa kami sebaiknya pergi mencari kru yang lain, tapi Jack Butcher mengabaikan pertanyaanku dan hanya ada harta karun di pikirannya. Dia rela meninggalkan krunya. Dasar pria berdarah dingin. Dan iya, aku tak punya pilihan lain kecuali melanjutkan pencarian.
Aku tak bisa ambil resiko ditangkap para barbar itu. Aku harus temukan ayahku. Jadi dengan enggan ku keluarkan petaku dan kami mengikuti arahannya. Peta itu membimbing kami ke kuil batu di tengah pulau. Satu persatu, kami masuk dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, Jack Butcher menjerit. Sebuah anak panah terbang melewatinya, meleset sedikit dari pipinya. Ketakutan, dia berubah pucat dan memegangi dadanya. Harta karunmu sebaiknya sebanding dengan semua ini. Kalau tidak, Kami melanjutkan lalu melihat sebuah pintu. Itu dia. Harta karunnya ada di balik ini. Jack Butcher berlari ke depan, membenturkan dirinya ke pintu. Kesabarannya sungguh mulai menipis. Sementara dia berusaha membuka pintu, kulihat ke sekitar mencari petunjuk tentang ayahku. Tiba-tiba, brak, aku berbalik melihat Jack Butcher jatuh berlutut. Dia berhasil membuka pintu, tapi di dalamnya hanya terdapat ruangan penuh vas berdebu, terkelupas dan berselubung sarang laba-laba. kau menipuku. Ku pertaruhkan nyawaku untuk masuk ke lubang pulau ini tanpa hasil apapun. Jack Butcher lalu menukik untuk menangkapku. Aku berusaha keras menghindarinya. Dia meremas leherku kuat-kuat. Aku tak bisa nafas. Kulihat ke arah Simon, minta bantuan. Dan dia mencoba menenangkan Jack Butcher. Oh, diamlah. Dan kau, bawa semua barangmu ke sini. Atau temanmu ini akan dalam masalah besar. Gemetaran, Layla menuruti perkataannya, memohon agar dia melepaskanku, tapi Jack hanya memberinya tatapan mengancam, sambil mempererat lengannya di leherku. Dia mengkode Simon untuk datang membawakan barangnya. Tidak, biarkan dia pergi. Oh, Sky kecil. Apa kau lupa dengan ayah ibumu? Kau tak ingin mereka terluka, ya kan? Aku sudah cukup berbuat banyak untukmu. Apa yang mereka berdua bicarakan? Ada apa ini? Kepalaku berputar, dan dalam kondisi sesak nafas, aku perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat aku bangun, kudapati diriku berada di The Siren, dikelilingi oleh Layla, Simon, dan... Ayah? Apa aku bermimpi? Apakah ini benar ayah? Mataku kabur karena air mata. Aku bergegas mendekat dan memeluk ayahku. Kemudian aku tahu apa yang telah terjadi. Segera setelah aku pingsan, gerombolan orang barbar itu masuk, menangkap Jack Butcher, dan membebaskan kami semua. Ternyata, orang-orang ini para pelaut, arkeologis, dan penjelajah yang telah datang ke pulau untuk mencari harta karun. Saat melewati terumbu karang, mereka diserang oleh gerombolan perompak yang merampok semua harta benda dan barang-barang mereka. Lalu tanpa ampun, mereka dibuang begitu saja di pulau itu. Kru para perompak itu tak lain adalah kru Jack Butcher. Semua legenda tentang pulau itu, termasuk jimat Amphitrite, adalah karangan Jack Butcher sendiri, mengira dia bisa menutupi kejahatannya dengan mencegah orang-orang mendekati pulau itu. Wow, pria itu sungguh monster. Aku tahu ada yang mencurigakan tentangnya. Tapi untungnya, dengan mengambil kesempatan para perompak berlayar ke pulau itu, kumpulan korban bersekongkol menangkap mereka dan membebaskan diri dari pulau terpencil itu. Sedangkan Simon, kasihan Simon, dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sebenarnya merupakan salah satu korban. 2 tahun lalu, dia dan orang tuanya juga dibuang di pulau itu. Khawatir anak mereka tak akan selamat, orang tuanya memohon Jack Butcher untuk menjadikannya bagian dari kru. Melihat Simon yang kuat dan sehat, Jack Butcher setuju. Dengan satu syarat, jika Simon mengkhianatinya, orang tuanya akan dieksekusi. Berkat Simon, para korban bisa selamat hingga hari ini. Setiap kali kapal mendekat ke pulau, dia akan menyelundupkan makanan dan kebutuhan ke dalam tong dan membiarkannya terapung ke pantai. Langkah yang pintar. Oh, dan bukan itu saja. Ketika Simon berada di pantai, dia telah bertemu ayahku. Dan mereka bahkan sudah bicara sebelum Simon akan naik kapal dan bergabung dengan kru. Tolong, berjanjilah jika kau berhasil kabur. Coba temukan putriku dan berikan padanya ini sebagai tanda kalau aku masih hidup dan baik-baik saja. Aku janji. Aku tak percaya ini. Ini semua berkat Simon yang sudah menemukan ayahku. Dia tersenyum baik padaku dan ayah lalu berkata, Lihat, aku tak pernah ingkar janji. Oh ya, ketika kapal berlabuh, para perompak langsung ditangkap.
Sedangkan untuk korban, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Dan jujur, semua ini masih begitu nyata bagiku. Aku dan ayahku menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendirikan organisasi untuk membantu orang-orang yang terdampar di pulau itu untuk membaur kembali ke masyarakat. Lela sebenarnya telah menulis buku tentang petualangan kami. Dan sedangkan aku dan Simon, ya, kami resmi berpacaran. Sepertinya itu bukan pulau yang terkutuk, ya kan?